Shalom, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, Francisca Gun Romahuse. Ya, pemirsa, hai, Shalom. Kita jumpa lagi dan pada kesempatan ini masih dengan pengawalan Save dan Selamatkan Polri daripada oknum-oknum polisi yang jahil dan nakal. Kita mulai berproses mengawalnya kurang lebih dari terkuaknya dan terbongkarnya proses penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang 3 bulan lalu, ini sudah masuk bulan kelima kurang lebih, sampai dengan pasca meninggal tanggal 8 Juni sampai dengan proses persidangan yang sedang berlangsung saat ini. Namun kita untuk saat ini saya tidak spesifik atau fokus kepada pengawalan kasus proses persidangan dari kematian almarhum Brigadir Joshua, tetapi lebih fokus kepada institusi Polri yang saat ini memang mulai dari kasus rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua sampai dengan ada yang kedua itu terkait dengan pungutan liar dari tambang ilegal batubara yang mana terkuak melalui mantan anggota polisi yaitu Ismail Bolang gitu. Ini sungguh sangat menarik dan unik gitu. Artinya di sini saya berpikir bahwa inilah waktu Tuhan untuk menegur, untuk menghentikan segala sindikat pekerjaan-pekerjaan sindikat atau mafia-mafia di kubu penegak hukum, secara khusus di kubu atau tubuh Mabes Polri atau Polri gitu, Kepolisian Republik Indonesia. Ini di sini setelah dibongkar atau terbongkarnya pernyataan daripada Ismail Bolong, mantan anggota polisi, yang mana dia sudah tidak menjadi anggota polisi dan katanya menurut informasi dia mengundurkan diri dari karir sebagai seorang polisi dan ingin menekuni atau berkonsentrasi di dunia bisnis gitu. Ya, dia mengundurkan diri mungkin karena begitu dia melihat potensi di sektor bisnis atau dunia bisnis, ya mungkin di sektor usaha batubara gitu. Akhirnya dia memilih untuk mengundurkan diri. Kita bersyukur sama Ismail Bolong, kita bersyukur juga di sisi lain dengan kematiannya Brigadir Joshua, dan ini Tuhan membuka tabir-tabir fakta dan kebenaran yang selama ini menjadi sebuah momok yang ditutup secara rapi di institusi atau di tubuh Polri gitu. Mari kita kawal bersama supaya institusi Polri ini menjadi bersih kembali. Momentum tahun 2022 diawali dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua sampai dengan kasus pengungkapan kasus tambang ilegal, setoran-setoran dari perusahaan-perusahaan tambang ilegal batubara yang akhirnya terungkap, dan petinggi-petinggi di Mabes Polri mulai dari Jenderal Bintang 3, Bintang 2, dan di dalamnya pun ada seorang Sambo itu, Ferdi Sambo pun masih tetap ada di sana gitu. Ini kan membuktikan bahwa kaitan sindikat di kubu Mabes Polri ini begitu besar gitu. Maka tidak heran ketika misalnya seorang Ferdi Sambo itu memiliki power atau kekuasaan dengan posisi sebagai Kadif Propam gitu. Ini hak-hak kuasa yang dimanfaatkan gitu. Ini sebenarnya kan secara aturan hukum dan etika kedinasan ini kan sudah sangat menyalahi sekali, atau mereka sudah melanggar aturan-aturan itu. Dan sebenarnya polisi ini sebagai penegak hukum harusnya menegakkan hukum dan mungkin membantu tambang-tambang perusahaan-perusahaan yang melakukan tambang batubara secara ilegal ini. Mereka bisa membantu untuk supaya bisa dilegalkan, supaya pajak-pajak dari tambang-tambang ilegal ini kan bisa masuk kepada kas negara gitu.
Tapi kenapa harus dibiarkan dan tambang-tambang ilegal, perusahaan tambang-tambang ilegal batubara ini sengaja dipelihara, ini akhirnya juga dimanfaatkan sebagai mesin ATM untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan para petinggi-petinggi, oknum-oknum petinggi Polri gitu. Ini kan memalukan sekali gitu. Sedangkan di sisi lain banyak masyarakat kecil yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan, tetapi masih tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan sosial. Ini kan sebenarnya bisa diarahkan ke sana, tapi kenapa hanya harus untuk digiring untuk masuk kepada kantong-kantong pribadi daripada oknum-oknum petinggi, perwira-perwira petinggi polisi yang ada di tubuh Polri gitu. Ini kan sangat memalukan dan ini satu pukulan telak untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita benahi dan kita perbaiki, dan semoga ke depan tubuh Polri semakin bersih dari para mafia dan sindikat penegak hukum, karena oknum-oknumnya juga bagian dari penegak hukum yang mana mereka berserah